pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah online kita GBS Elohim. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk beribadah secara online di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, didampingi oleh kedua orang tua, dan siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah secara online Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru, berkati kami semua yang akan mendengarkan, melihat cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus
Stefanus Martir. Kisah Para Rasul 6 dan 7. Pada masa itu, jumlah murid makin bertambah dan pengikut Kristus sibuk memberikan pelayanan khusus kepada para janda dan orang miskin dan membagikan makanan untuk keperluan sehari-hari. Namun, banyak orang yang masih mengeluh, masih banyak yang terabaikan. Agar rasul-rasul banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan tugas pelayanan untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Baiklah, kita memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan dan janda-janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya yaitu Filipus, Prokorus, Nikanon, Timon, Parmenas, Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa dan tumpang tangan atas kepala mereka. Semua orang senang. Ada 7 diakonia baru yang membantu melayani firman Allah. Banyak orang percaya kepada Kristus. Ada beberapa imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu menjadi marah. Diam-diam ia menghasut orang lain untuk menebarkan kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap, ia diseret, dibawa ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina hukum Taurat. Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan merubah adat istiadat orang Yahudi. Ketika semua orang dalam sidang itu menatap wajah Stefanus, mereka melihat wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar?
Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias. Yesus, juru selamat itu, sudah kamu hianati dan telah kamu bunuh. Kamu mendengar hukum Taurat, tapi tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Oleh Mahkamah Agama, diputuskan Stefanus untuk dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras sambil menutup telinga. Mereka menyerbu Stefanus dan melemparinya dengan batu. Sementara mereka melempari batu, Stefanus berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tidak bernafas lagi. Stefanus adalah orang pertama yang menjadi martir. Adik, kita akan membaca ayat mas kita pagi ini di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa dulu. Mari kita buka tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, berkati orang tua kami yang sudah memberikannya. Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mengikuti ibadah online yaitu tentang Stefanus yang sudah setia bahkan sampai mati. Ya, kita tutup
ibadah ini, mari kita tutup mata adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan tokoh Stefanus yang sudah setia sampai mati mempertahankan iman percayanya kepada Engkau Tuhan. Bapa, ajar kami juga setia mengikuti Engkau sampai mati Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami berdoa buat adik-adik sekalian di rumah, juga berkati orang tua mereka masing-masing, juga berkati gereja di mana kami beribadah, juga hamba-hamba Tuhan yang melayaninya, juga gereja-gereja di mana berada. Tuhan berkati mereka semuanya. Negara dan bangsa kami juga kami nyalakan tangan Tuhan. Biarlah COVID ini segera berlalu dan kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman kami yang lain beribadah di tempat gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ingat ya, sampai jumpa minggu depan. Ojo lali. Ojo lali lo. Ojo lali yo. Ojo lali. Tuhan